Halo semuanya, selamat wayah Kyo ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si jenius keluarga Jung. Kita masuk di part 7. Di awal video ini, beberapa jam pun berlalu sejak Yeonshin menyerap eliksirnya. Hingga Mujin yang terus mendampinginya yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya pun berpikir, "Kudengar, ini adalah pertama kalinya dia menyerap eliksir. Tapi sirkulasi Ki-nya sangat alami. Sepertinya aku tak perlu membantunya." Kemudian, tak berselang lama setelah Majin berpikir seperti itu, Yeonshin pun menyelesaikan menyerap eliksirnya, yang membuat Majin berkata, "Selamat, kau sudah menyerap semua energi eliksirnya." Alih-alih menjawabnya, Yeonshin sendiri malah asik mengecek kuat yang mengalir pada dirinya. Hingga Majin yang merasa tak bisa mengganggunya pun hanya terdiam memperhatikannya sembari berpikir, siapa sangka dia akan menyerap seluruh eliksir itu. Bahkan terbantuanku sama sekali. Lalu saat Majin berpikir seperti itu, Yeonshin sendiri nampaknya baru menyadari perbedaan kekuatannya. Di mana karena kekuatan internalnya meningkat, ia pun bisa merasakan kehadiran yang tak ia sadari sebelumnya, seperti para senior yang berada di sekitar bangunannya. Hal itu pun membuat Yeonshin merasa jika para seniornya pasti tengah melindunginya, karena mereka tahu jika dirinya akan berada di titik terendah saat ia menyerap eliksirnya. Akan tetapi, Yeonshin yang sama sekali tak mengerti alasan kenapa mereka melakukannya pun bertanya, "Master, para senior, mereka melindungiku saat aku menyerap eliksirnya, bukan?" "Master, kenapa? Kenapa kalian semua begitu baik padaku?" Mendengar pertanyaannya, bersama dengan para seniornya yang mulai beranjak pergi dari sekitarnya, Majin pun tersenyum menatapnya menuturkan, tak hanya kau yang menerima perlakuan khusus seperti ini. Seluruh anggota Radiant Demon Squad juga berlakukan sama. Setelah kau berada sering mengalami keadaan hidup atau mati di Jianghu, itu jadi kebiasaan. Semakin kuat seni bela diri dirimu, malah semakin baik bagi kami di Radiant Demon Squad juga. Malam harinya, saat kebanyakan orang beristirahat di kamarnya, Yeonshin yang mendapatkan dorongan untuk berlatih setelah bermeditasi pun keluar dari kamarnya sembari berpikir, kekuatan internalku meningkat. Itu tidak ada apa-apanya daripada energi yang kumiliki sebelumnya. Aku harus menguji seni bela diriku yang telah meningkat di tempat latihan. Namun, baru saja Yeonshin tiba di lapangan latihan, ia malah tak sengaja bertemu dengan senior perempuannya, Mirio. "Loh, Junior, kau tak bisa menahannya dan kemari untuk latihan ya?" "Ya, aku juga mendadak merasa terdorong setelah melihat duelmu." Yeonshin yang agak terkejut pun berkata, Benar. Apa senior mendapatkan pencerahan? Selamat ya." Mirio yang merasa itu bukanlah hal besar pun membalas, "Itu hanya awalan yang kecil. Jika kau telah merencanakan bentuk latihan yang berbeda, aku minta maaf. Tapi, apa kau mau bertukar menerima beberapa gerakan dariku?" Yeonshin yang tak bisa menolak tawarannya pun dengan hormat menimpali. "Baiklah, latihan solo bisa dilakukan kapan saja. Tetapi berlatih bersama dengan senior baik Mirio bukanlah suatu yang sering didapatkan." Mirio yang segera bersiap di posisinya pun melanjutkan, "Ya, panggil saja aku senior baik. Cukup seperti itu." Lalu, setelah mereka siap di posisinya masing-masing, Yeonshin yang menarik pedangnya pun berkata, "Aku akan mulai senior." Mirio yang berniat melawannya tanpa menggunakan pedangnya pun membalas, "Ya, majulah." Tepat setelah Mirio mengatakan itu, Yeonshin pun menerjang maju dengan pedangnya. Namun, alih-alih menghindarinya dengan melompat, Mirio hanya memundurkan bahu kirinya. Lalu, di saat pedang Yeonshin tepat berada di depannya, Mirio pun segera menangkap tangannya, diikuti dengan serangan teknik telapak tangan kanannya. Tentu saja, hal itu pun membuat Yeonshin terkejut, hingga tak bisa berkutik dengan serangan teknik telapak tangannya tersebut. Meskipun begitu, karena Mirio melepaskan tangannya untuk bersiap menyerang balik, Yeonshin yang pernah melihat tekniknya pun segera menahannya dengan teknik telapak tangan versinya sendiri. Hingga meskipun kondisi Yeonshin terdorong mundur karena aduan tekniknya,
Mirio yang terkejut dengan tindakan Yeonsin pun berkata, "Sudah kuduga kau akan melakukannya." Yeonsin yang penasaran pun bertanya, "Apa senior pernah berlatih close rank fist?" Mirio yang tak ingin menyembunyikannya pun menjelaskan, "Ya, swordsman yang menguasai teknik demonic like tak bisa mengandalkan pedangnya saja. Close rank fist sangat efektif untuk pertarungan jarak dekat. Jika melawan orang yang membalut tubuhnya dengan ki berlapis, kau bisa mulai dengan menghancurkan aura pelindung mereka. Efisiensi close rank fist meningkat dengan menggunakan ki secara berfleksibel pada serangan." Mendengar penjelasannya, Yeonsin yang telah terpikirkan sesuatu pun menuturkan, "Bolehkah aku sebagai junior ini berkomentar? Aku sangat sensitif pada aliran ki sejak masih kecil, dan cara senior menggunakan ki sangatlah luar biasa." Mirio yang sangat terkejut pun dengan hal itu bertanya, "Apa? Kau bisa melihat aliran energi ki?" Sembari menyerukan kembali pedangnya, Yeonsin pun menggelengkan kepalanya berkata, "Itu tidak juga sih." Mirio yang semakin penasaran kembali bertanya, "Jadi, bagaimana caramu mengetahuinya?" Yeonsin yang mengingat kembali perasaan bagaimana melakukannya pun membalas, "Aku tak bisa melihat energi yang beredar di dalam tubuh. Aku hanya mengamati denyut nadi energi yang menyebar keluar seiring dengan aliran energi inti." Mirio yang menyadari sesuatu pun menimpali, Itu saja sudah luar biasa. Jika kau punya indera semacam itu, kau mungkin selevel dengan Violet Rank Master." Violet Rank Master sendiri adalah puncak hierarki di Absolute Fortress ini, diikuti dengan Black, Blue, dan White. Tapi kau, aku akan mendengarkan saranmu, junior. Kalau begitu, setelah ku amati, teknik Bike Spam milik senior sepertinya lebih cocok dengan energi internal daripada close rank fist. Sirkulasi energi itu sendiri sepertinya lebih cocok untuk teknik internalku. Kupikir jika senior menggunakan aliran yang sama untuk energi internal, itu akan jadi lebih kuat. Mendengar komentarnya, Mirio yang merasa tersinggung pun bertanya, "Junior, apa kau pikir aku adalah orang bodoh yang belum memulai pelatihan energi internal? Kau pikir itu sebabnya aku tidak melepaskannya?" Yeonsin yang memahami maksudnya pun berkata, "Maaf, aku tak bermaksud seperti itu." Sembari melangkah pergi dari sana, Mirio yang merasa bersalah pun karena bertanya seperti itu pun membalas, "Tidak, akulah yang seharusnya minta maaf. Terima kasih, aku duluan." Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Yeonsin kebingungan, hingga ia hanya terdiam memperhatikan kepergiannya. Saat kemudian, Mirio yang mendatangi kantor pemimpin skuadnya bertanya, "Permisi pemimpin, Lightning Genius sudah mengetahui seni bela diriku. Apa Anda entah tak sengaja memberitahunya tentang asal-usul seni bela diriku?" Majin pun dengan tegas menyangka, "Konyol sekali. Apa kau pikir aku akan memberitahukan sesuatu yang penting seperti itu?" Mirio yang semakin kebingungan pun berkata, "Lalu bagaimana dia bisa mengetahuinya?" Melihat tingkahnya yang seperti itu, Majin yang bisa menebak apa yang terjadi pun bertanya, "Apa Lightning Genius itu kebetulan menyadari modifikasimu pada Heavenly Demon Divine Art?" Mirio yang kebingungan pun berkata, "Iya, sepertinya begitu." Sembari bangkit dari kursinya, Majin yang sudah menduganya pun tersenyum membalas, "Lightning Genius, anak itu memang spesial. Kau akan kesulitan menemukan tanda seperti itu bahkan di seluruh Jianghu sekalipun. Ada banyak orang seperti itu di dunia. Mereka disebut Absolute Martial Master, memperdebatkan siapa yang terkuat di bawah surga." Mendengar hal itu, Mirio yang masih belum mengerti pun menimpali, "Jadi, Lightning Genius berada di selevel itu?" Majin yang tak bisa menyangkalnya pun menatapnya menegaskan, "Benar, tak bisa disangka jika dia adalah masa depan Desolate Fortress. Orang lain yang belum pernah bertemu dengannya mungkin akan berpikiran lain. Tak ada alasan untuk mengabaikan nasihatnya sebagai panduan tingkat rendah." Mirio yang mulai memahami maksudnya pun bertanya, "Apa Anda menyarankanku untuk mendiskusikan Heavenly Demon Divine Art dengan Lightning Genius?" Majin yang memang berniat seperti itu pun mengiyakannya berkata, "Benar. Kau telah mencapai batasmu dengan belajar sendiri. Aku juga tak punya banyak waktu. Untuk saat ini, meminta bantuannya adalah pilihan yang tepat."
Anak itu punya kemampuan adaptasi dalam segala hal. Dia memiliki kualitas seorang Great Master. Tentu saja, apa yang dikatakannya hendak membuat Mirio terkejut. Meskipun begitu, Majin yang memegang sebuah gulungan misi pun melanjutkan. Satu-satunya yang bisa menjadi perhatian adalah karakternya. Kebetulan ada misi yang datang. Perhatikanlah bagaimana dia menangani dirinya sendiri dalam sebuah masalah dengan teman-temannya dan laporkanlah kepadaku. Mari kita lihat, apa dia seorang yang menghargai kesetiaan atau tidak. Dalam 5 tahun itu, pemimpin dari Demon Squad adalah Lightning Genius. 2 hari kemudian, Mirio yang mendapat tugas pribadi dari Majin yang harus menilai secara langsung orang yang pada akhirnya akan menjadi pemimpin atasannya pun berangkat menuju menjalankan misi bersama dengan Yongchung, Hyunsin dan juga Wonchan. Kemudian, setelah 10 hari berkuda, mereka pun tiba di wilayah Jinpyong. Akan tetapi, tak seperti kedua seniornya yang nampak begitu tenang, atau tak seperti rekannya Wonchan yang tampak tak terganggu sama sekali. Hyunsin sendiri malah teringat dengan misinya, karena sehari sebelum keberangkatan mereka, pemimpin skuadnya, Majin baru saja menjelaskan misinya. Kudengar ada anggota baru di kultus Blood Flame yang telah menetap di sebuah desa. Dia secara berkala membantai ternak dan merusak tanaman. Lokasinya ada di wilayah Jinpyong, bagian selatan Sangki. Awalnya, cabang Sangki bisa menanganinya. Tapi baru-baru ini, Sekte Monhua mengalami insiden di mana obat eliksir mereka dicuri. Mendengar hal itu, Wonchan yang mengetahui sesuatu pun bertanya, Sekte Monhua kehilangan eliksir mereka? Mungkinkah itu small elixir yang dikatakan menyaingi pil Shaolin's Great Rejuvenation? Majin melanjutkan, sepertinya begitu. Situasinya berkembang dan menjadi pembicaraan di seluruh komunitas di bela diri Sangki. Mereka minta bantuan di Solat Potras karena kurangnya orang. Pergilah dan tangani situasinya. Kita kembali ke masa sekarang, di mana di saat Hyunsin mengingat orang-orang dari kultus Blood Flame yang pernah ia temui dahulu, tiba-tiba saja ada seorang pria gempal yang mendatanginya bersama pelayannya. Sudah berapa lama aku mengirim pesan itu? Tapi mereka baru saja tiba. Aku pikir aku akan menunjukkan rasa hormat pada Solat Potras, tapi mereka tidak melakukannya dengan sepenuh hati ya. Mereka bahkan mengirim para remaja seperti ini. Apa kalian pikir kalian bisa menangkap pria itu dengan jumlah kalian ini? Mendengar guru tuanya, Hyunsin yang kebingungan pun kenapa pria tersebut malah bersikap seperti itu melirik Myungchung bertanya, "Senior, ada apa ini?" Myungchung yang sudah biasa menangani orang sepertinya pun menuturkan, di antara para pejabat, ada banyak sekali orang yang tidak tahu tempatnya. Banyak yang belum pernah melihat seni membela diri yang sebenarnya karena banyaknya wilayah. Jadi, kita mendapat pejabat seperti dia, yang berpikir mereka bisa memperlakukan Solat Potras sesuka hati. Tentu saja, apa yang dikatakan Myungchung membuat pejabat tersebut semakin kesal hingga berteriak. Apa? Kurang ajar. Beraninya kau bersikap seperti itu, hah? Bersama dengan Mirio yang bersiap untuk mengayunkan tangannya, Hyunsin yang tak bisa membiarkannya pun bertanya, "Senior, apa aku perlu menekan titik akupuntur suaranya?" Sembari melangkah pergi dari sana, Myungchung berkata, "Oke, lakukanlah itu dan cepat selesaikan ini." Seketika itu juga, pejabat gempal yang tidak terima dengan penghinaan seperti itu pun berteriak, "Omong kosong macam apa yang kau..." Namun, belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Hyunsin telah lebih dulu menekan titik akupuntur suaranya yang membuatnya terdiam tak bersuara. Lalu, sembari mengikuti Myungchung, Hyunsin berkata, "Kamu tidak menerima perintahmu." Melihat tindakan yang seperti itu, Wonchan yang merasa kagum pun mengikutinya bertanya, "Jung Hyunsin, kau juga mempelajari teknik akupuntur kah?" "Luar biasa, aku selalu memikirkan ini, tapi sulit untuk terus memanggilmu Tuan Muda. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu pahlawan muda. Jung, sang pahlawan muda." Hyunsin yang tak terlalu mempedulikannya pun berkata, "Lakukanlah hasil kamu, pahlawan Imperial Divine." Tentu saja, apa yang dikatakan Hyunsin membuat Myungchung tersenyum lebar karena merasa bangga.
Meskipun begitu, tiba-tiba saja Hyun-shin dikejutkan ketika Myung-chung merangkulnya sembari menuturkan, "Kau tahu tentang tak ada campur tangan antara pejabat dan seniman bela diri, bukan? Pemerintah dan dunia bela diri tak saling mencampur urusan satu sama lain. Tapi kita adalah seniman bela diri dengan lebih banyak kebebasan daripada yang lain ketika menghadapi pejabat. Karena pengadilan kekaisaran mengizinkannya, para idiot itu berpikir kita terikat dengan batasan itu, tanpa membuat mereka sadar diri. Lagi pula, The Surat Fortress adalah pakai semacam itu." Mendengar hal itu, Miryoi yang juga mendekatkan badannya pun menambahi, "Tapi jangan berlebihan ya. Kamu melakukannya dengan baik tadi." Namun, waktu santai mereka seketika terhenti ketika Won-chang yang melihat sesuatu dari kejauhan berkata, "Hei, lihat itu. Ada berapa orang di sana kan?" Video ini pun diakhiri dengan, ternyata orang-orang yang Won-chang lihat adalah para warga desa yang tengah mengejar seorang pria anggota kultus Blood Flame yang mana membawa seorang balita di tangannya. Hingga Hyun-shin yang tak bisa tinggal diam pun langsung berlari ke arahnya.